عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال أيضا في آية أخرى: والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Jamaah Al-Qia rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibu-ibu, mas-mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari ini Allah kembali membimbing kita, memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk berkumpul di majelis ini, majelis saling menasihati dalam kebaikan, ya, majelis yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke awal bulan Dzulhijjah. Bon mlebet sasi besar nggih Bu nggih. Kinten tanggal pinten saniki Bu punan? Tanggal kali. Jadi kita sudah masuk di hari kedua bulan Dzulhijjah. Yang luar biasanya ibu-ibu, ternyata hari-hari awal, khususnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini merupakan hari-hari terbaik dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun itu jumlah harinya ada berapa? 1 tahun jumlah harinya berapa? Berapa bulan? 12 bulan. Berapa minggu? Berapa hari? 365 untuk tahun Masehi. Kalau untuk tahun Hijriah, nah, lebih berkurang ya. Nah, dari 300 lebih hari-hari dalam 1 tahun, maka hari terbaik adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun sayangnya kita atau kaum muslimin mayoritas itu lupa atau lalai dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Antusiasme mereka dalam memanfaatkan momen ini itu tidak seperti kalau bulan Ramadan. Betul gak? Bulan Ramadan, Masya Allah, 10 hari pertama bulan Ramadan luar biasa semangat. 10 hari kedua mulai agak kendor. 10 hari terakhir tawaf di luas. Oh, semakin maju ya. Softnya Bu ya. Kalau itikaf di mana itikaf Bu? Aneka Jaya. Aneka Jaya. Berburu Lailatul Qadar plus siangnya berburu diskonan. Tapi luar biasa Ramadan, kita lihat antusiasme di dalam beribadah luar biasa. Nah, ternyata ada hari-hari yang juga seharusnya kita sikapi sama, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Kita sebelum tahsin ya sedikit mengingatkan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Enggak apa-apa nggih Bu nggih? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas, Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan memilih. Jadi makanya kita tahu ada tempat-tempat yang satu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding tempat yang lain. Contoh, Makkah lebih mulia daripada Bulutan. Misalkan Makkah lebih mulia daripada
Demak misalkan. Kemudian Madinah tentu saja lebih mulia daripada Madiun. Sama-sama madinya ya. Beda belakang, beda keutamaan. Contoh lagi misalkan apa? Masjid. Masjid ini adalah tempat yang paling mulia dibanding dengan rumah-rumah kita, dibanding dengan pasar dan sebagainya. Intinya Allah Subhanahu wa taala memilih tempat dimuliakan dibanding tempat yang lain. Kemudian kita juga tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memilih manusia-manusia yang Allah pilih untuk dimuliakan dibanding manusia lain. Contoh, siapa? Para nabi. Para nabi luar biasa Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Bahkan para nabi itu ada kemuliaan yang berlebih. Contoh, dari sekian banyak nabi ada 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi, lebih mulia dibanding nabi yang lain. Kemudian di antara 5 nabi tersebut ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga memilih orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, fokus belajar Al-Quran, lebih dimuliakan daripada orang-orang yang lain yang tidak fokus belajar Al-Quran. Allah memilih manusia dibanding yang lain untuk dimuliakan. Termasuk di sini, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah itu terkadang juga memilih waktu yang Allah lebih muliakan dibanding waktu-waktu yang lain. Contohnya adalah ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari yang Allah muliakan dibanding hari-hari yang lain. Makanya jangan sampai kemudian kita lewatkan. Bahkan Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah mengatakan wal fajr, dan demi waktu atau demi fajar, demi waktu subuh. Walayalin ashr, dan malam yang 10. Malam yang 10 ini banyak sekali tafsiran, namun mengerucut pada 3. Yang pertama adalah, tafsiran yang pertama adalah 10 yang dimaksud adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian 10 yang berikutnya adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Kenapa Ramadan? Karena di sana ada Lailatul Qadar. Kenapa Muharram? Karena ada di sana puasa. Puasa hari ke-10 bulan Muharram, puasa apa, Bu? Puasa mboten ma'am. Puasa Asyura. Kemudian pendapat yang ketiga yang dimaksud dalam ayat ini, 10 yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang ketiga, yaitu 10 yang dimaksud dalam ayat ini walayalin ashr, demi hari-hari yang 10, maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ini hari-hari ini istimewa. Dalilnya apa? Kok 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Dalilnya diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan juga yang lain. Rasul mengatakan innal ashra ashrul adha, sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 kata Nabi SAW adalah 10 hari Idul Adha, maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ada satu hadis, ini juga keutamaan yang paling sering disebutkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perhatikan hadis ini, ibu-ibu. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata Rasul, tidak ada hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amalan kebaikan, amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini nilainya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari yang lain selama 1 tahun. Makanya para sahabat juga kaget waktu itu, sampai para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasul, apakah jihad fi sabilillah
itu tidak bisa nyaingi. Jika jihad adalah amalan tertinggi ya. Maka para sahabat menyebut jihad. Kok jihad? Apakah jihad tidak bisa nyaingi amalan kebaikan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasul mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Iya. Bahkan jihad pun nggak bisa nyaingi, nggak bisa nyamai amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada seorang yang dia itu berangkat perang, berangkat berjihad, kemudian dia tidak pulang sama sekali. Dia berangkat dengan jiwanya, dengan hartanya sendiri, kemudian jiwanya hilang, nyawanya terbunuh, hartanya dirampas oleh musuh. Yang seperti ini baru sama, baru nyamai orang-orang yang beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya jangan disia-siakan Ibu. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini luar biasa hari-hari ini. Makanya saya sedikit punya usulan, ya usulan buat ibu-ibu, mas-mas juga. Usulannya apa? Usulan kita punya target, Bu. 10 hari pertama ini yang kita sekarang sudah hari kedua ya. Kita punya target amalan yang kita benar-benar maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Saya punya usulan, jangan nanti milih aja, terserah silakan. Usulan yang pertama, kita perbanyak zikir. Usulan yang pertama, perbanyak zikir. Kenapa? Kok zikir? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, memang di antara pensyariatan kurban, kemudian Idul Adha, kemudian puasa-puasa Arafah ya. Itu di antaranya memang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak zikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat yang mereka dapatkan. Wa yadhkuru smallahi, dan agar mereka menambah atau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ditentukan. Hari-hari yang ditentukan di sini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi perbanyak zikir. Zikirnya apa? Bebas. Kalau yang diperintahkan oleh Rasul mengatakan begini, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka berbanyaklah pada hari-hari tersebut tahlil, takbir, tahmid. Tahlil itu apa? Hah? Tahlil? Tahlil lah. Bacaan tahlil gimana? Gimana Mas tahlil? La ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau kita panjangkan juga boleh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjangkan la ilaha illallah, perbanyak tahlil. Kemudian takbir. Takbir gimana? Kalau santri udah sering takbir gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, perbanyak. Kemudian tahmid. Tahmid itu apa? Tahmid apa, Bu? Tahmid apa? Masa santri nggak tahu tahmid? Apa? Alhamdulillah, masya Allah. Tahmid itu alhamdulillah, Bu. Oke, kalau gitu saya jadi tertarik tanya-tanya nih. Kalau hauqalah apa, Bu? La haula wala quwwata illa billah. Kalau kalimat istirja apa, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Apalagi ya istilah-istilah gitu ya. Nah, kalau tasbih, subhanallah, masya Allah. Baik, nah perbanyak zikir-zikir itu, perbanyak. Jangan terserah, bisa pilih la ilaha illallah, Allahu akbar, tahmid, tasbih atau apapun itu, yang penting lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh banget, Bu. Boleh banget. Kita gabung gini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagus banget, masya Allah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billah. Bagus sekali. Lebih bagus ya digabung. Dan itu kan sekali ngomong kan nggak sampai 10 detik ya Bu ya. Kecuali kita lupa tuh. Kan nggak lama kan. Kemudian kan nggak capek kan ya. Perbanyak. Pertanyaannya, di mana Ustaz? Zikirnya tuh di mana? Apakah di masjid atau di musola atau di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Bahkan Bu, dulu ada 2 orang sahabat, namanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Siapa Bu? Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ibnu Umar dan Abu Hurairah ini disebutkan dalam Al-Bukhari, disebutkan yakhrujani ila suqi fi ayyamil 'ashr. 2 orang sahabat ini, beliau berdua keluar menuju pasar. Menuju pasar. Jadi dari rumah berdua kemudian keluar menuju pasar. Gini anjenengan teng belauran ngoten nggih. Menuju pasar. Ketika sudah sampai pasar, disebutkan fayukabbiran, maka 2 orang sahabat ini bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian wa yukabbirun nasu bitakbirihim. Maka para manusia, orang-orang yang ada di pasar saat itu ikut bertakbir, ngikuti 2 orang sahabat ini. Jadi akhirnya di pasar full takbiran. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Coba nanti sampai rumah takbiran Bu, sampai rumah. Kali aja suaminya ikut takbiran ya kan? Atau yang punya toko takbiran, atau di angkot coba takbiran. Berani ya Bu? Berani. Antum di bis berani takbiran. Insya Allah ya. Insya Allah. Dalam hati. Dimanapun, ini menunjukkan para sahabat, mereka berzikir dimanapun. Sampai ini bayangkan di pasar loh. Ketika orang hiruk pikuk dengan kesibukannya, kalau anak-anak sekarang namanya hektik ya, hektik dengan hiruk pikuk kesibukan pasar, mereka bertakbir, masya Allah. Luar biasa. Nah, makanya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, tahlil, tahmid dan yang lain. Intinya kita berbanyak zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kita ada usulan lagi yang kedua. Yang pertama zikir ya, berbanyak zikir. Usulan yang kedua, perbanyak puasa. Berbanyak puasa. Namun 1 hari puasa yang sebisa mungkin ini tadi tidak dilewatkan adalah puasa pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Yang kita kenal dengan puasa sunnah. Ya betul. Maksudnya apa? Sunnah jelas ya. Puasa apa? Arafah, betul. Bukan Arafah ya Bu ya. Arafah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah ini, apa sih keutamaan dari puasa Arafah yang kita lakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah," puasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. "Ahtasibu 'ala Allahi," aku berharap puasa tersebut an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Jadi 1 hari puasa itu akan menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Jadi 1 hari dosa berapa tahun dihapuskan? 2 tahun. Setahun engkang sampun kepengker, setahun engkang ngajem. Jadi 2 tahun terhapus dosa-dosa gara-gara 1 hari puasa. Sakit insyaallah nggih Bu nggih. Nek pas pripun lah ya, halangan gimana lagi. Makanya sekarang ibu-ibu ingatkan keluarga kita. Kalau perlu sudah pasang alarm di rumah tanggal 9 Dzulhijjah yang bertepatan pada hari Kamis berarti, betul ya? Hari Kamis puasa. Puasa. Apalagi itu bertepatan dengan hari Kamis. Ya, puasa. Ingatkan sanak saudara kita ingatkan, anak istri kita diajak untuk puasa. Kalau perlu kita punya agenda buka bersama, bagus sekali, masya Allah, masya Allah.
Santri-santri juga begitu, ingatkan teman-temannya untuk puasa. Namun disunahkan juga untuk memperbanyak puasa di hari-hari sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi dari kemarin, sekarang, besok sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu juga disunahkan untuk puasa. Namun yang utama pada tanggal berapa? 9. Jangan sampai terlewatkan. Dari sekarang sudah disiapkan. Baik, itu usulan yang kedua. Usulan yang ketiga, nah ini ada kaitannya dengan materi kita, yaitu tilawah Al-Quran. Kita punya target, Bu. Jangan sampai bacaan Al-Quran kita 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama dengan hari-hari yang lain. Tanggal 9 tanggal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jangan sampai bacaan Al-Qur'an kita itu sama dengan hari-hari yang lain, bedakan. Makanya kita bisa punya dua target, Bu, tentang Quran ini. Yang pertama target kuantitas. Ini pernah kita singgung ya. Target apa? Kuantitas. Artinya orientasinya adalah seberapa banyak kita baca dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Targetnya adalah banyak. Contoh, target matematisnya begini contohnya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Al-Quran ada berapa juz? 30. Kalau mampu, coba hatamkan dalam 10 hari. Berarti seharinya berapa juz? 3 juz. Berat atau berat, Bu? Berat. Berat apa berat, Mas santri? Sehari 3 juz berat. Kalau orang awam, orang luar, bukan santri, berat ya, Bu ya? Berat. Jangankan ibu-ibu ya yang punya kesibukan, ustadz aja berat, Bu. Gitu ya Ustadz Pupung ya? Apalagi nggak begitu Ustadz ya? Berat, tentu sehari 3 juz untuk hatam dalam 10 hari, berat sekali. Oke lah, kalau 10 hari hatam, berat. Oke, kita kurangi, coba 15 juz dalam 1 bulan. Masih berat, Bu? Dalam 1 bulan, dalam 10 hari. Insya Allah masih berat atau sudah ringan? Berat ya? Sehari berat, 1 juz berapa menit biasanya, Bu? Oh, 1 hari 1 juz. Ya oke. Berarti target paling realistis adalah 10 hari 10 juz. Siap nggih? Siap ya, Bu ya? Kalau santri-santri nggak boleh 10 juz, lebih dari itu. Ya 10 juz, siap ya, Bu ya? Nah, ini target kuantitas. Intinya, jangan sampai bacaan Al-Quran kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama dengan hari-hari yang lain. Eman-eman, Bu. Eman-eman. Bisa jadi loh ibu-ibu, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah saat ini yang sedang kita jalani sekarang ini, kalau kita maksimalkan benar-benar, bisa jadi ini menjadi hari yang paling bisa kita banggakan nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanding hari-hari yang lain sepanjang hidup kita. Yang mungkin kemarin-kemarin kita kesempatan sudah lewat, nggak maksimal, nggak ada yang mengingatkan. 10 hari pertama Dzulhijjah biasa aja, baca Quran juga enggak, puasa enggak, zikir juga enggak, atau tidak maksimal. Kalau sekarang benar-benar kita maksimalkan, tidak menutup kemungkinan ini adalah hari terbaik yang bisa kita banggakan nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimalkan. Yang tidak terbiasa sholat malam, ini momentum untuk memperbaiki sholat malam kita. Yang terbiasa subuhnya kesiangan, ini momentum untuk kemudian memperbaiki siklus bangun kita. Yang selama ini nggak pernah sholat witir, ini momentum. Ayo manfaatkan benar-benar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga 10 hari pertama kita jalani dengan baik, setelahnya masih berlanjut terus kebiasaan baik tersebut. Nah, itu target kuantitas ya. Nah, sekarang target kualitas tentang Quran. Maksudnya kualitas apa? 2 aspek. Yang pertama kualitas bacaan. Ini kita punya target. Kualitas bacaan misalkan apa? Contoh realnya apa? Misalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita punya target bacaan Al-Fatihah kita tidak ada yang salah. Tahsin Al-Fatihah full, benar, tidak ada yang salah lagi. Target ini. Saged, Bu?
Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi harus kita usahakan. Jadi kita punya target kualitas demikian. Jadi 10 hari pertama selesai, kita punya oleh-oleh, yaitu apa? Oh, tahsin Al-Fatihah aku sudah benar. Apalagi sekarang Masya Allah terbuka, ini ustadz-ustadz semuanya, mas-mas ini siap mengajari ibu totalitas, bacanya juga bagus-bagus, saya jamin. Ustadz Mahbub, Ustadz Hamam, ini Ustadz Ammar dan yang lainnya, Mas Agung dan yang lainnya, hampir semuanya, bacanya bagus-bagus. Insya Allah Al-Fatihahnya sudah tidak salah lagi mereka. Tidak ada kesalahan yang jali lagi, nggak ada. Target ibu-ibu 10 hari pertama Dzul Hijjah Al-Fatihah sudah benar. Siap ya Bu ya? Target kualitas. Atau kalau yang merasa Al-Fatihahnya sudah benar, ya udah tahsin surat yang lain. Intinya punya target kualitas bacaan semakin baik. Kemudian yang berikutnya, target kualitas pemahaman. Ini juga harus kita targetkan, Bu. Saya sendiri itu punya target ya, itu apa namanya, menyimak kajian-kajian tafsir Al-Quran. Sekarang saya di juz 29. Target Bu, misal target kualitas pemahaman, contoh Al-Fatihah yang selama ini mungkin kita belum paham sama sekali, atau paham tapi sudah lupa karena materi kita sudah lama ya. Ulangi lagi target pemahaman. Atau minimal surat-surat yang paling sering kita baca, paling favorit kita baca dalam sholat kita. Contoh inna atau inna. Betul ya Bu ya? Oh enggak. Apa yang paling favorit Bu? Qul huwallahu ahad ya. Ya, jangankan ibu-ibu, santri-santri juga itu favoritnya ya. Bu, itu kan favorit tuh, sering kita baca dalam sholat. Yuk kita pahami itu, jangan sampai baca-baca doang nggak paham. Rasanya beda loh Bu, baca Al-Quran apalagi dalam sholat, paham sama enggak itu rasanya beda. Makanya kata Al-Imam Al-Qurtubi, belum mengatakan begini, wallahi demi Allah, inni la'ajabu, aku sungguh heran, mimman qara'al Qur'ana walam ya'lam ta'wilahu, heran terhadap mereka orang-orang yang baca Quran tidak paham tafsirnya. Kaifa yataladzadzu, maka orang kayak gini gimana cara berlezat-lezat dengan Al-Quran? Oh nggak paham. Makanya yuk Bu, surat-surat yang paling sering kita baca, terkhusus lagi di dalam sholat, kita targetkan 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah ini kita paham. Saged nggih insyaallah nggih. Selain Al-Fatihah yang paling sering dibaca apa? Al-Fatihah jelas. Kemudian apa? Qul huwallahu ahad. Terus Qul a'udzu birabbil falaq. Terus Qul a'udzu birabbin nas. Paling favorit inna atau ina. Ini pendek semua ya Bu ya. Pendek semua. Al-Kafirun termasuk? Al-Kafirun. Meskipun kalau pas nggak konsen bisa lama sekali Bu ya. Balik. Perasaan dulu pas ngapal pendek deh gitu. Ternyata balik terus. Intinya coba kita list, ini surat ini sering kita baca, saya harus paham. 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah, manfaatkan momentum ini. Kemudian yang berikutnya usulan yang bisa kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah, yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Jangan sampai Bu, di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah ini sama dengan yang lain di hari-hari yang lain dari sisi sedekah. Kenapa saya mention sedekah? Kenapa saya sebut sedekah ibu-ibu? Karena sedekah ini ada satu kisah yang cukup mengerikan Ibu, di dalam surat Al-Munafiqun. Dalam surat apa? Al-Munafiqun. Jadi di sana Allah itu mewanti-wanti jangan sampai orang itu ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut datang, dia pengen ditambah usianya. Dan ada. Dan ketika mereka sakaratul maut datang, mereka pengen ditambah usianya itu buat apa? Buat sedekah. Surat Al-Munafiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan
sedekahkanlah, infakkanlah harta yang kami berikan kepada kalian, sebagian harta yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian, sebelum datang sakaratul maut, sebelum malaikat maut mendatangi kita, infakkan harta kalian, keluarkan sebagian dari rezeki kalian. Karena ketika nanti orang-orang sudah sakaratul maut, kemudian dia tidak berinfak selama hidupnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan sampai termasuk orang-orang yang minta diundurkan, ditunda waktu hidupnya meskipun sebentar saja. Buat apa? Fa'as-saddaqo, buat aku sedekah. Ini menunjukkan ibu-ibu, sedekah ini luar biasa. Kenapa orang yang sakaratul maut ini minta ditunda wafatnya bukan untuk sholat malam, bukan untuk baca Quran, bukan untuk sholat duha, namun yang dia minta waktu untuk apa? Sedekah. Ini menunjukkan manfaatnya luar biasa. Yuk ibu-ibu, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, targetkan ada harta yang kita infakkan. Ya kalau mampu jelas berkurban. Ya berkorban kalau mampu. Naam ya, itu adalah 4 amalan yang kita harus targetkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama tadi apa? Zikir. Yang kedua puasa. Yang ketiga baca Al-Quran. Yang keempat sedekah. Kemudian ada kurban, haji. Nah itu sudah kalau mampu. Insya Allah yang 4 tadi kan insya Allah mampu semua. Permasalahannya kadang kita itu mampu tapi nggak mau. Nah itu dia. Ya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk memaksimalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Semoga amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian untuk sedikit mengingatkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu di surat mendadak terdiam ya, surat Alam Nasrah ya, Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Baik, ini surat insyaallah sudah sangat familiar dan sering banget kita baca, apalagi kalau kita makmum ya, sering para imam membaca ini. Seperti biasa saya baca ditirukan. Sudah siap semuanya ya? Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bagus, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, masya Allah. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Kita ulangi ya. Perhatikan shinnya, alirkan udaranya. Nash, nash. Kemudian jangan dibaca sin ya. Nas, nas. Salah itu. Yang benar nash. Kemudian roh, haknya dialirkan, bersihkan. Nasroh, bukan nasroh, roh atau nasroh. Tidak boleh serak, bersihkan. Nasroh. Baik, kita ulangi. Alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Naam. Sad, ingat di situ qalqalah sadrak. Sadrak. Baik, lanjut ayat yang kedua. Wa wada'na 'anka wizrak. Perhatikan Ibu, di wa wada'na, na-nya 2 harakat saja, jangan panjang-panjang. Jangan wa wada'na 'anka, kepanjangan itu. Cukup 2 harakat. Wa wada'na 'anka, begitu ya.
Kenapa 2 harokat? Karena ketemunya ain. Kalau ketemu hamzah baru panjang. Misalkan inna anzalna, baru panjang karena ketemu hamzah. Karena ini ketemu ain, cukup dibaca dengan 2 harokat. Paham nggih? Baik, kita ulangi. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Perhatikan di situ. Alladhi, panjangkan karena ketemu hamzah. Kemudian nun sukun ketemu qaf, didengungkan ya. Nah, nun ketemu qaf, ini ikhfanya baru begitu. Ya, jadi kan tidak semua ikhfa itu kan ya. Ini kan sering kita bahas. Nah, yang ketemu ketemu qaf ini diangkan. Bahasanya begitu aja ya, biar mudah nggih. Angkan. Kemudian dhahrak. Jangan dibaca sama, jangan dodo. Ya, kira-kira begitu, Bu. Nggak apa-apa, kalau bareng-bareng nggak ketahuan. Nanti pas sendiri-sendiri, nah baru tuh. Kita ulangi ya. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, 2 kali saja. Qadha. Triknya yang 3 kali. Anqadha dhahrak. 2 kali aja, Bu. Dha. Nah, makhrajnya di mana ini? Kita coba jelaskan makhrajnya. Dhad itu makhrajnya di mana? Di mana, Mas? Ya, betul. Di dalam mulut ya, betul. Betul, di dalam mulut ya. Maksudnya sebelah mananya ini? Kamarnya sebelah mana? Di mana, Bu? Tepi lidah. Iya, betul. Lidah keluar? Enggak. Enggak keluar. Ya. Intinya huruf dhad itu tepi lidah ketemu dengan ini, perhatikan tangan saya. Ini apa ini? Tangan. Tangan ke lidah. Tangan. Ini ibaratnya ini lidah. Tepi lidah itu sampingnya, Bu. Sampingnya. Nah, jenengan bisa pilih kanan saja atau kiri saja. Yang kemudian ditempelkan di gigi geraham yang atas. Gigi geraham itu di sini ya. Yang atas. Pinggirnya ya, jangan ujung ya. Kalau ujung susah buat neko. Susah. Jadi pinggirnya aja. Jadi dia nempel. Begitu. Ya, gitu, Bu, betul. Nanti insya Allah ketahuan ya. Nanti yang pertama, dhad. Tapi di sini masya Allah ibu-ibu jawabnya tepi lidah itu bagus sekali. Saya kemarin Ibu ngisi sama kayak gini, delalah koyo ininya sama suratnya di pabrik SGS di Klero itu. Jangan kalau ke sana arah tengah nanti kiri jalan ada RTH. Sebenarnya ada pabrik. Nah, di situ saya ngisi di situ staf-stafnya. Saya tanya, "Mas ini di mana tempat keluarnya huruf dhad?" Bingung, diam semua. Di mana Pak? Huruf dhad. Akhirnya ada yang jawab, "Di belakang tenggorokan," katanya. Di sini nih. Susah itu.
Di belakang tenggorokan. Langsung saya suruh praktekkan nggak bisa. Nggak bisa. Ini Masya Allah, kalau di sini kan masih kalau salah tapi masih di dalam mulut ya. Ini sampai di luar sini loh. Namanya itu huruf dhad. Yang kedua, di mana huruf dha? Yang kedua. Dha ini makhrajnya di mana kalau ini? Belakang tenggorokan? Bukan. Ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Betul, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, di situ sama dengan dzal sama tha. Jadi tha, dzal, dha ini sama keluarnya. Adapun dha yang membedakan apa? Yang membedakan dia tebal. Yang menebalkan apa? Yang menebalkan adalah pangkal lidah naik. Makanya ketika kita membaca sama-sama kasrah, dzal sama dha beda karakter suaranya. Jenengan bisa bedakan. Kalau saya baca begini, ini huruf apa? Dal. Kalau begini, wai, huruf apa? Dha. Betul, Masya Allah. Sudah bisa membedakan. Minimal membedakan bacaan orang ya. Bacaan sendiri perlu latihan. Nah, itu huruf dha di situ. Jadi beda ya antara dha sama dha beda. Lokasinya pun berbeda. Dha samping, dha depan. Baik, kita ulangi dari ayat yang pertama. Jadi bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, la sama mahnya masih kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, Masya Allah. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. Baik, kita ulangi dari ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Bagus ya. Jadi isinya mengalir. Usri yusra. Karena yang baca begini, ada yang baca begini. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi usri yusra ada sesenya. Ya. Jadi mengalir aja. Usri yusra. Kita ulangi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Kita ulangi satu surat full, setelah itu baru satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nashrah laka sadrak. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. Baik, insyaallah demikian surat Al-Insyirah. Ada pertanyaan sebelum menuju ke satu persatu? Alhamdulillah tidak ada. Langsung monggo silakan dimulai, siapa yang duluan? Ya, silakan. Belum nyala Ibu mikrofonnya? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ayo masih sa Ibu. Sya, minas sya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bagus, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Ulangi, alam nashrah, mim ketemu nun tidak, mim sukunnya tidak usah ditahan. Alam nashrah. Alam nasrah laka sadrak. Bagus, Masya Allah. Wa wada'na anka wisrak. Sedikit kepanjangan Ibu nanya, dipotong. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wisrak. Alladzi anqadha dhahrak. Ulangi, anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Ulangi lagi, anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Ulangi, alladzi. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Jangan dzikrak, hilangkan pantulannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Nanya sedikit kepanjangan. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Ulangi, lamnya jangan ma'al, jangan kelamaan. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bagus, Masya Allah. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Hilangkan pantulan dari ghoinya, hilangkan. Jangan faragta, faragta. Faragh, bukan faragh. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab.
Ulangi, baknya qalqalahnya kurang jelas. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. 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 Bukan gho-nya, Bu, baknya. Bukan ghab, ghab. Baknya yang jelas. Wa ila rabbika farghab. K-nya jadi keseret, Bu, pendek aja. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Naam, masyaallah. Mumtaz, barakallahu fik. Awal yang baik ya, insyaallah. Moga berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Terus Wa wada'na anka dhikrak. ulangi. Wa wada'na anka wizrak. Wiz, alirkan. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Ditahan dulu ikhfa'nya, Ibu. Agak lama ya. Alladzi anqadha dhahrak. Masih sama, Ibu. Anqadha anqadha. Alladzi anqadha dhahrak. Ulangi dulu, alladzi sekali lagi. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, masyaallah. Ulangi, wa rafa'na laka dzikrak. Sinya lebih mengalir. Usri yusra. Ya. Nggih, betul. Ulangi. Ghoinya lebih tebal. Faraghta. Ya. Nah, insyaallah. Barakallahu fik. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Kepanjangan, Ibu, nanya dikurangi. Wa wada'na an, gitu aja. Wa wada'na anka wizrak. Wiz, alirkan. Wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Nanya kepanjangan lagi, Bu. Wa wada'na Masih kepanjangan. Wa wada'na anka wizrak. wa wada'na Masih kepanjangan. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wizrak. Nanti diperbaiki wiznya, nanya panjang lagi. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Bagus, masya Allah. Alladzi anqadha dhahrak.
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا An-nya kurang. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Nah, insyaallah. PR-nya di angka wisrok tadi nggih Bu nggih. Wa wada'na. Nanya kepanjangan tadi. Berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Kependekan Ibu. Iya. Wa wada'na 'anka wizrak. Wizrak. Alirkan. Wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Ya. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, bagus Masya Allah. Berikutnya, istri saya nanti tak ajari di rumah aja istri saya. Oh enggak apa-apa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wah, haknya tipis, terlalu tipis kayak hak. Alladzi anqadha dhahrak Ahsant. wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fansab. Alirkan ghainnya faragta. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut. Berikutnya, ibu-ibu silakan. Sinnya Bu, nash. Bagus. Fan, bukan fan tapi fan. Sod, pantulkan. Ya, bagus, Masya Allah, mantap sekali. Ghad. Berikutnya. Pelan sekali Ibu suaranya. Sad.
Mumtaz. Lanjut. Nanya panjangan, Bu. Nah. Angkan, angka. Bagus. Fa. Fansab. Naam, insyaallah. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Nah, berikutnya. Sinya kurang tebal, Bu. Sya. Minas sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Nasrah. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Angka dengungkan. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi Al dicangkolkan, Bu. Alladhi. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Ulangi. Fa inna usri yusra, dialirkan sinnya. Bukan usri yus. Ya, ulangi, Bu. Fa inna. Alirkan farota. Naam. Masya Allah. Berikutnya. Sinnya kurang tebal, Bu. Minasyaitonir rajim. Nasrah.
Alladzi ulangi. Pendek. Fa inna ma'al pendek. Inna ma'al fansab Nah, insyaallah barakallahu fik Ibu. Sudah selesai ya Bu ya? Sudah habis ya? Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk surat Al-Insyirah. Insyaallah di pertemuan depan surat Ad-Duha. Tapi libur ya Ustaz ya? Bukan depan. Masuk Ustaz. Oh, masuk ya sekali ya. Baik, demikian Ibu-ibu untuk tahsin kita surat Al-Insyirah. Selanjutnya kita lanjutkan tadabbur kita. Surat apa ya waktu itu Ibu ya? Al-Falaq. Oh enggak, untuk tadabburnya, untuk yang kalau surat An-Nas masih atau sudah selesai ya? Ya Bu? Anas sudah selesai. Minal jinnati wan nas sudah ya? Sudah ya? Baik, kalau begitu berarti kita masuk ke surat Al-Falaq sekarang. Surat Al-Falaq. Baik, silakan dibuka surat Al-Falaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Qul a'udzu birabbil falaq. Surat ini adalah surat yang diturunkan bersamaan dengan surat An-Nas. Makanya dua surat ini disebut dengan surat dua perlindungan. Namanya dua surat apa, Bu? Mu'awwidzatain. Ya, dua surat yang dipakai untuk perlindungan. Mu'awwidzatain. Dua surat ini bareng turunnya, Al-Falaq dan An-Nas. Yaitu kasusnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikirimi sihir oleh salah seorang Yahudi, namanya siapa? Aduh, udah lupa ya. Namanya siapa? Mas, ayo. Namanya siapa? Netanyahu. Bukan. Namanya? Labid bin untung nggak ada ujian ya. Itu nggak ada ujian ya. Labid bin Asam namanya. Nah, dua surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian beliau disembuhkan oleh Allah dari sihir. Nah, surat ini, surat Al-Falaq, diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Al-Falaq. Al-Falaq ini apa? Al-Falaq ini apa? Banyak tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Al-Falaq maksudnya adalah makhluk. Al-Falaq ada juga yang mengartikan salah satu nama neraka. Ini berbagai tafsiran disebutkan ya. Kemudian Falaq juga ada yang mengatakan salah satu lembah yang ada di dalam neraka Jahannam.
Ada yang mengatakan sumur yang ada di dalam neraka jahanam. Namun pendapat yang terkuat, al-falaq maksudnya adalah subuh. Maksudnya adalah apa? Subuh. Al-falaq artinya adalah waktu subuh. Dan tidak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan subuh. Contohnya selain di sini, selain menyebutkan waktu subuh dalam Al-Qur'an tidak sekali. Contohnya ini ya, qul a'udzu birabbil falaq. Di antaranya lagi Allah mengatakan wal fajr, tentang subuh itu. Kemudian tentang subuh juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, subuh. Jadi waktu subuh ini sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-falaq artinya adalah waktu subuh. Makanya ketika kita mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq, maknanya adalah katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb Tuhan yang menguasai waktu subuh. Dari apa? Jadi kita ini minta perlindungan kepada Allah. Dari apa sih kok kita harus minta perlindungan kepada Allah? Yang pertama adalah min syarri ma khalaq. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari syarri ma khalaq. Artinya dari kejahatan makhluknya. Dari kejahatan makhluknya. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menarik, Allah mengatakan min syarri ma, ada ma-nya, ma khalaq. Tidak menyebutkan min syarri khalaq atau min syarri apalah. Di sini Allah mengatakan min syarri ma khalaq. Kalau ibu-ibu pernah belajar bahasa Arab, mas-mas, ma di sini fungsinya adalah ma al-mausulah. Nyambung ya, Ustaz Pupung nahwu lebih bisa menjelaskan sebenarnya di sini. Nanti konsultasi kepada beliau ya. Di antara, mau dikoreksi nanti Ustaz. Di antara faidah dari ma al-mausulah ini adalah menunjukkan keumuman. Artinya ketika kita menyebutkan min syarri ma khalaq, artinya kita berlindung kepada Allah dari keburukan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Segala sesuatu. Semua hal yang Allah ciptakan di dunia ini, yang di sana ada potensi-potensi keburukan menimpa kita, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang keburukan itu tidak hanya muncul, tidak hanya mengancam kita dari hal-hal yang memang tabiatnya buruk. Misalkan apa? Ular. Ular itu tabiatnya buruk. Ya, apalagi ular berbisa, ular kobra misalkan, multi talent, banyak bisanya. Ular kobra ini buruk sekali. Kemudian apalagi yang tabiatnya buruk? Apa? Setan, jelas tabiatnya buruk. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah bukan dari hal-hal yang memang secara tabiat dia itu memang buruk. Tapi kita juga memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang mungkin dia itu banyak manfaat, tapi ternyata juga ada sisi buruknya. Contohnya apa? Contohnya keluarga kita, teman-teman kita. Teman-teman kita, keluarga kita, kita banyak kemudian mengambil manfaat dari mereka. Namun masing-masing dari kita itu ada sisi buruk, itu pasti. Makanya Allah mengatakan dalam surat yang lain, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian itu musuh bagi kalian terkadang. Harta kita juga demikian. Kita menganggap harta kita itu banyak kebaikan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu mencintai al-khair, yang artinya kebaikan di situ ya. Tapi al-khair di sini maksudnya adalah harta. Kenapa disebut harta, disebut khair dalam surat Al-Adiyat? Karena rata-rata manusia itu menganggap harta itu sebuah kebaikan. Orang-orang menganggap harta itu akan membuat mereka panjang umur. Orang-orang akan menganggap harta itu akan membuat mereka itu terkesan wah, terkesan dihormati oleh manusia. Padahal harta itu bisa jadi menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Namun mayoritas menganggapnya kebaikan. Makanya disebut khair. Nah, pada harta
yang manusia menganggap harta tersebut ada kebaikan di sana ada juga potensi-potensi keburukan. Kita juga berlindung dari hal yang demikian. Misal harta jadi buruk ketika apa? Ketika kita pakai untuk hal-hal yang tidak manfaat. Harta dikit buat judi misal. Apalagi sekarang ya Allah mengerikan sekali judi online. Di mana-mana kita dengar adanya apa? Slot. Bahkan di YouTube saya, bukan YouTube saya, YouTube-nya radio saya itu, saya kan ada siaran, kemudian di rekaman saya itu di-upload di short YouTube. Di situ komennya Masya Allah puluhan. Tak pikir komen apalah ya, komen tanya atau komen muji atau komen kritik atau apa. Ternyata komennya adalah situs Dora. Itu situs judi. Full itu berapa puluh komen. Kita juga mendengar banyak orang-orang yang tewas gantung diri gara-gara apa? Judi. Kenapa demikian? Karena dia tidak berlindung dari hartanya. Harta yang dia anggap penuh dengan kebaikan, di sana ada potensi keburukan. Semua orang, teman-teman kita yang selama ini mungkin Masya Allah akrab dengan kita, ada potensi keburukan dari teman kita. Mungkin ada teman kita yang hasad. Mungkin ada yang teman kita yang tidak suka dengan kita. Ada teman-teman yang mungkin di depan baik, di belakang menggunjing kita, mengadu domba kita. Banyak demikian. Kita berlindung dari yang seperti ini. Makanya ketika Allah mengatakan ini syarri ma khalaq, ini artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang mengandung keburukan. Baik hal yang memang tabiatnya buruk maupun hal yang dia ada kebaikan namun juga ada potensi keburukan. Saged dipun pahami mboten Bu? Bisa enggak Bu? Bisa ya? Betapa banyak misalkan anak-anak yang memang anak-anak itu menjadi permata hati kita. Anak-anak menjadi hal yang paling kita cintai di dunia ini. Anak-anak yang paling kita sayangi. Namun terkadang anak-anak juga bisa menjadi musuh kita. Makanya kita lihat banyak kasus-kasus ya, anak-anak menentang orang tuanya. Kita mohon yang seperti ini kita berlindung. Anak-anak yang dikasihi Masya Allah selama hidup, dari bayi dikasih sampai dewasa, sampai dia bisa mencari uang sendiri. Ketika sudah punya uang sendiri menentang orang tuanya. Banyak seperti ini. Banyak apa banyak? Kita juga berlindung dari pasangan-pasangan kita yang mungkin sama-sama menyayangi. Bisa jadi ada istri yang dizalimi oleh suaminya. Banyak. KDRT misalkan. Apa KDRT itu? Nah, bukan keseruan ya. Bukan keseruan dalam rumah tangga, tapi kekerasan. Banyak kasus seperti ini. Banyak dipukuli. Banyak loh kasus-kasus miris. Banyak ya. Ditinggal istrinya selingkuh, banyak. Ditinggal suaminya selingkuh, KDRT, banyak sekali. Ya, teman-teman kita juga demikian. Di depan dengan kita akrab luar biasa, di belakang adu domba. Banyak seperti ini. Kita berlindung min syarri ma khalaq. Apapun yang Allah ciptakan, yang di sana ada potensi-potensi keburukan mengancam kita, maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Secara umum. Kemudian yang berikutnya, Allah mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata malam? Karena keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan itu banyak tersebar di waktu malam. Siang banyak juga, namun lebih banyak di malam hari. Contoh, begal yang sempat viral ya. Rata-rata malam atau siang? Malam. Kemudian apa lagi? Yang cah nom-nom bawa apa? Parang itu namanya apa itu? Carok. Bukan bebek itu, Bu. Carok bukan bebek itu. Bebek carok. Apalagi kelitih ya, bener ya? Kelitih betul nggih, Bu nggih. Itu kan malam atau siang? Malam rata-rata. Prostitusi. Malam atau siang? Malam. Rata-rata keburukan-keburukan itu terjadi pada malam hari, rata-rata. Makanya di sini Allah mengkhususkan kata malam, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab.
kita juga mohon perlindungan kepada Allah ketika malam telah datang, ketika malam telah gelap gulita. Nah, kemudian 3 menit lagi waktu adanya. Sering kita dapati juga ya, keburukan-keburukan tersebar pada malam hari. Dugem malam apa siang? Kemudian mabuk-mabukan rata-rata malam. Dugem apa namanya itu? Bar betul ya? Bar. Rata-rata malam apa siang? Malam. Ya, rata-rata terjadi kejahatan malam hari. Makanya kita ketika malam, ketika pagi petang kita sudah datang kepada kita waktu petang, kita juga disunahkan untuk membaca surat ini karena petang adalah awal malam. Makanya kita disunahkan di dalam keseharian kita di waktu petang hari membaca surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kemudian Allah mengatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan kita berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan pada buhulnya. Kenapa disebutkan tukang sihir di sini, disebutkan wanita, nenek-nenek sihir? Apakah kakek sihir tidak ada? Banyak. Kakek sihir banyak. Namun kenapa disebutkan demikian? Karena pada zaman itu, ketika zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bangsa Arab, paling sering yang melakukan praktek sihir adalah wanita. Ya, makanya di sini disebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Makanya Allah mengkhususkan penyebutan wanita. Kemudian di antara pendapat yang lain, ada juga yang mengatakan bahwasannya kenapa disebut wanita sebagai tukang sihir meskipun di sana ada laki-laki juga tukang sihir? Karena ketika wanita itu menyihir, ya, maka sihirnya lebih hebat daripada laki-laki. Ada yang mengatakan demikian. Disebutkan dalam tafsir Al-Baydawi. Karena wanita itu kalau sudah nggak suka, sudah dia makin dahsyat tipu dayanya. Ketika mereka mengganggu juga lebih dahsyat. Mereka mengatakan inna kaidakunna azim, dalam surat apa itu? Surat Yusuf. Sesungguhnya tipu daya wanita itu azim, besar. Tipu daya wanita itu besar. Padahal di sisi lain Allah mengatakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dhaif, lemah. Sementara ketika mensifati tipu daya wanita, Allah mengatakan apa? Azim, besar. Makanya jangan coba-coba pacaran. Santri-santri ya, jangan pacaran. Bukan pacaran kami kan syar'i Ustaz, pret. Enggak ada pacaran syar'i. Enggak ada. Saya kan calon istri saya, pacar saya itu kan solehah. Kalau solehah enggak mungkin mau pacaran. Kalau mau nikah yaudah, ta'aruf, nikah. Sudah mau nikah belum? Mahbub? Belum. Enggak usah pacaran, enggak usah. Ya, jangan pacaran, jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba. Nah, ya. Nah, itu pendapat. Kenapa kemudian di sini disebutkan wa min naffatsati fil 'uqad? Kenapa disebutkan wanita-wanita tukang sihir? Kita berlindung dari itu. Di antara pendapat yaitu yang pertama tadi, karena pada waktu itu banyak wanita tukang sihir, itu rata-rata wanita. Pendapat yang kedua, karena ketika wanita sudah menyihir maka dia lebih dahsyat gangguannya daripada laki-laki. Ya. Naam, ya, itu adalah wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Kemudian terakhir kita sempurnakan wa min syarri hasidin idza hasad. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hasad ketika mereka hasad. Ini tentang hasad, insyaallah kita akan bahas di pekan depan, ya. Betapa banyak, ya, hasad ini menghancurkan manusia. Bahkan dosa pertama yang tertumbah di dunia ini yaitu dosa apa? Dari pembunuhan. Kan dosa pertama adalah bunuh, ya. Itu pertama dari apa? Hasad. Karena korbannya satu diterima, satu tidak, hasad.
Kemudian iblis juga membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud gara-gara apa? Hasad. Ini hasad perkaranya mengerikan. Ya. Hasad bisa merusak manusia. Hasad ini luar biasa, dan ternyata kata Ibnu Rajab Al-Hambali, jadi hasad itu sebenarnya tabiat manusia. Manusia tuh pasti punya hasad, pasti. Kita semuanya ini pasti punya hasad. Nggak suka kalau orang lebih dari kita, dari sisi sama-sama dunia, sama-sama ada di sana tuh, dari dalam hati kecil kita tuh kayak nggak suka, itu mesti ada. Yang membedakan apakah dia dilanjutkan dengan proses berikutnya semakin tidak suka, atau dia akhirnya ya sudah, memang ini bagian masing-masing rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang hasad insyaallah di pertemuan ke depan insyaallah. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.